Untuk fans City, Oke. kalian harus berbangga dengan pemain baru, pemain akademi kalian, Siapa itu? Oscar Bob. Tapi pertanyaannya, apakah Haaland jadi top skor lagi? Oh, feeling iya sih. Ada Sesko. Dia memang back dan kipernya kamu bilang overrated. Raya berapa kali save? Bro, Layak man of the match ini. layak banget. Layak. Kesalahan gol pertama dari yang dicetak sama Semenyo ini, gol pertama Semenyo itu salahnya itu Endo. Kalau misal lihat dari permainannya Pep, dia build up-nya beda dari ball possession ke Direct football. Oke, kembali lagi dengan si paling overrated ya. Iya, iya. Kenapa Bang masih bisa senyum? Enggak apa-apa, banyak dibully. Biasa, Bro, biasa. Oke, sebelum itu ada pendatang baru sebenarnya. Oh iya, kenalin diri dulu dong. Kayak pemain-pemain baru ya. Line up baru, new transfer. New transfer. tahu kan pakai baju merah tandanya apa? Yang menang apa yang kalah? Soalnya sama-sama merah. Tapi yang kemarin kan matchnya yang kalah berarti yang merah. Ada yang menang juga. Oh iya. Oke, langsung Oke. dibahas yang menang itu. Langsung dibahas yang menang. Kita langsung dulu aja ya. Kita udah match week pertama dari EPL ya. Sudah mulai dan ditutup dengan Leeds ya, tapi belum mulai ya. Ya, betul. Pembukaannya dengan Liverpool Bournemouth ya. Itu gimana? Ayo kita bahas dulu Liverpool ya. Itu asik kali, banyak pemain baru juga kan Nah, dari Liverpool. Siapa dulu mungkin mau bahas? Kalau aku sih paling asik sih dari si Ekitike ya. langsung main loh. Langsung ngegolin juga. Langsung setel kan deh. Langsung nyetel banget. Iya. Gimana Mas? Sesuai prediksi. Sesuai prediksi. Prediksinya kenapa? Gacor ya? Pertandingan pertama langsung tancap poin 3 poin. Pertandingan Gila. pertama. Buat ini kan mempertahankan strata Liverpool di atas tuh. Secara pemegang juara ya. Betul, pemegang kejuaraan sebelumnya. Kejuaraan sebelumnya. Ketika dia dapat poin 4-2 ya. 4 dari Liverpool di gol oleh Ekitike, terus dari siapa juga? Ekutike, Gakpo. Dari placingnya Gakpo bagus banget kayak gitu. Iya, Itu bagus banget itu. bagus banget placingnya. Penutup dari babak pertama ya. Iya betul. Tapi untuk Bournemouth nih pelatihnya lagi dipantau ini. Pelatih baru dengan apa ya gaya bermain tanpa pemain-pemain bintang, tapi patut diwaspadai. Dengar ini bisa menggantikan yang katanya Arteta out. Oh iya ta. Bisa saja Pelatihnya dengan siapa? Pelatihnya Andoni Iraola. Iraola. Iya. Bisa jadi ini nih The next untuk menggantikan Gunners ya. Iya. penantang Big Six di Penantang Big Six. IPL nih. Soalnya Iraola secara ini. dengan line up dia ya, pemain yang sudah banyak keluar ya. CB mereka udah diambil oleh Real Madrid ya. Itu lumayan Dan juga, Wilson. lumayan inti lah dalam tim. Jadi ya lumayan oke juga sih 4-2. Penyerang mereka masih juga gas ya. Semenyo ya. Oh itu bagus banget Semenyo. Ini gimana kali? Dia tuh lari. Semenyo itu kan dia lari. Iya. Lari itu bisa lolos dari kejarannya Van Dijk sama Konate. Bahkan Konate sama Van Dijk itu kan mereka dapat predikat the best duet tuh setelah Saliba sama Gabriel Magalhaes. Nah itu keduanya itu Van Dijk sama Konate. Padahal sudah nyetel ya mereka berdua. Van Dijk dari sama awal ya. Konate kan iya sudah nyetel. Tapi Ini masih- Semenyo masih bisa lolos. Tapi itu dia gol pertama juga kayak kesalahan dari salah satu Boslai ya. Tepas dari Enggak bola juga, sih. enggak juga. Kalau menurutku kesalahan gol pertama dari yang dicetak sama Semenyo ini, gol pertama Semenyo itu salahnya itu Endo. Oh. Endonya terlalu ke depan. Oh. Jadi kan ini aku juga kaget sama Arne. Dulu itu Szoboszlai dipasang di RB. Oke. Match ini Endo yang dipasang di RB. Agak aneh ya. Agak aneh. Arne Slot ya. Karena kan kita tahu Endo itu larinya nggak sekenceng itu. Iya sih. Lebih masih kencengan juga pemain seperti Frimpong, Bradley. lah ya. Nah ini Oke, tiba-tiba juga. dia jadi RB. Ya hebat. Turunnya kurang cepet, habis gitu Semenyo sprintnya kenceng banget, udah hilang langsung. Sangat ngaruh ya. Perubahan ini juga unik juga Arne Slot ya. Perubahan tersebut. Jadi gimana menurut Samad Mas? Liverpool 4 poin? 3 poin ya. 3 poin. Tetap 3 poin ya betul.
dengan formasi yang dipasang itu menandakan langsung tancap gas dia. Ya betul. Nggak mau kehilangan poin. Nah. Di kandang sendiri lawannya Bournemouth langsung tancap gas buat ini mempertahankan posisi sambil ngelihat nih lawan-lawan di hari berikutnya itu gimana nanti. Buat testing. Testing juga ya. Ya starting untuk formasinya bisa dilihatkan di gambar lah nanti ya. Nanti aku tampilin. Unggul lanjut di Liverpool ya pemain baru Bagus semua kok, setel semua kok. Setel semua sih. Pemain barunya setel semua, Wirtz juga setel. Dan Wirtz ini menurutku lebih bagus ya daripada Szoboszlai ditaruh di situ. Karena kan nanti kreasinya kan kita bisa lihat itu di match sebelumnya, Ya, di match yang ini. Itu kreasinya lebih banyak juga di statistiknya ya. Itu si Wirtz juga agak belum menyesuaikan di IPL ya. Ya, belum masih belum. Tanggor badannya kaget mungkin ya. Betul. Positioningnya. Tapi kan kreasi serangannya lebih bagus daripada Szoboszlai. Iya sih. Tapi emang Szoboszlai kan pressingnya nggak masuk akal itu orang. Dia di mana-mana loh. Dia di mana-mana loh Szoboszlai itu. Di game itu dia sudah dari depan ke Di belakang. depan ada, di belakang ada, di kanan ada, di kiri ada. Padahal di posisinya di taruh sana ini. Di pasal di CM kan dia. Wih gila, Arne Slot ini memaksa ya. Iya. Oke. Tapi tetap efektif ya strategi dari Arne Slot. Efektif. Masih efektif. Sangat sih. Masih efektif. Gol 4 itu, wih. Gol 4 itu untuk di awal pertandingan tuh, udah bagus itu. Bagus banget. Ciesa juga ya, salah satu fans banyak yang suka ya. Ternyata akhirnya ngegolin juga. Akhirnya ngegolin Di era baru ini. Padahal di season lalu jarang dimasukkan lancar. Jarang dimasukkan. Dia masuk di game pertama langsung nyetel ya, ngegolin 1 ya. Oke banget Itu juga bagus sih. itu. Iya. Meskipun nggak tahu ini Arne Slot ini dengan formasi di pertandingan pertama ini buat jadi patokan atau mencoba dengan lawan yang berbeda nantinya kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu, Strategi pasti. ini bisa jadi patokan buat pertandingan selanjutnya atau ketika lawan yang beda dia pasti dicoba formasi yang beda juga. Iya sih, kalau menurutku formasi beda tuh pasti akan dilakukan ketemu tim lain sih. Tapi lo ketemu Big Six siap lah pasti lah. Siap lah, apalagi kan Bournemouth kan dikorong sama Liverpool ya kan. Iya. Bournemouth itu dipaksa lompas loh, umpan atas terus kan. Iya. Tapi ya memang akhirnya ya dapat 2 poin juga harus jadi pembanggaan untuk Arne Slot ya. Juga kegagalan 2. Iya, kebobolan 2 ya. Iya, itu PR untuk jadi backnya karena PR di backnya, padahal makanya back yang dimasukkan itu yang salah satu yang utama veteran ya. lah, back veteran lah. Makanya kenapa dia beli back baru kan? Iya sih ya, Frimpong, Yang Giovanni juga ya. Ya lanjut game kedua kayaknya yang asik untuk next yang lawan Liverpool kita bahas City sih. City asik juga dong, meskipun bukan musuh yang dia lawan tidak salah satu klub papan atas juga ya. Iya betul. Apalagi setelah ya. kepindahan dari Matheus Cunha ke Wolverhampton. Berarti Pep masih oke nggak? Formasi Pep dan- masih oke oke. banget. Apalagi dia sudah 2 musim mencoba strategi baru kan. Dari possession berganti ke direct football. Iya sih. Pep kelihatan banget, direct footballnya kelihatan banget ini. Kalau dari sampai Match ini. Pep gimana? Padahal season lalu Pep nggak ada piala ya. Nggak ada. City nggak ada piala ya. Nggak ada. City menang UCL enggak. Tapi City fokus untuk perubahan strategi. Itu yang aku suka. Jadi bukan masalah Pep tidak ada Rodri nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak Tapi masalah. kalau misal lihat dari permainannya Pep, dia build up-nya beda dari ball possession ke Direct football. long ball. Iya. Long ball-nya beda dia. Beda. Jadi Dia takut juga ya mungkin monoton ya. Dengan banyak di IPL mungkin dia juga mempelajari kan. Nah, iya betul. Pasti. Gak mungkin dia kalau misal possession ball terus dengan pemain-pemain yang lama dulu oke lah. Iya sih. Apalagi Banyak pemain pemain Amerika baru. Latin juga. Iya. Iya sih. Sekarang pemainnya pasti beda juga dia tentu apa ya menyesuaikan. Iya. Selain menyesuaikan dia juga mau men-challenge dirinya sendiri mungkin. Iya, soalnya kan kalau menurutku kan possession ball itu kan capek di pemain tuh. Iya sih. Apalagi dengan Ya. permainan tiap minggunya banyak permainan UCL, FA Cup, IPL. Terus Apalagi dia ikut Carabao juga kan. apalagi habis ikut CWC juga mereka. Iya. Ya meskipun nggak Capek lah. terlalu lama ya, tapi sudah terlalu waktu yang banyak ya. Capek, apalagi dengan Jadwalnya kedalaman squad terlalu- seperti itu kan. Ya benar. Pasti Karena kecapean pemainnya. untungnya juga cepet ya, ada pemain baru mereka juga dari AC ya. AC Milan. Di mana di Jani? Abang Tijani, Iya. Mas Maluku. Oh ya sebelumnya City berapa poinnya? 4-0 ya?
Ya 4-0 lah. 4-0, 4-0. Itu Iya, 4-0. gol 4 dibuka oleh Haaland ya. Gol pertama Seperti Haaland. biasanya ya, Haaland sebagai pembuka game week pertama selalu ngegolin dan Nyetel. membuktikan lagi. Iya, masih nyetel. Dan yang masih di menit berapa itu? Menit belasan itu. Itu saya ingatku itu crossingan dari Tijani itu ke Haaland, heading sama Haaland, tapi Haaland miss. Oh, Aku sempat bingung. Loh ini Haaland kenapa? Kok gini Haaland? Pembuka ya? Kayak bukan Haaland itu loh. tapi ternyata membuktikan ya. Tapi membuktikan langsung dibuktikan sama Haaland. Yang- Kayak gini. Nah, itu masuk Haaland. Tapi pertanyaannya, apakah Haaland jadi top skor lagi? Oh, feelingnya iya sih. Ada Sesko. Apakah jadi Nggak sepercaya itu, apakah bro. jadi Nanti kita striker bahas terbaik Sesko. juga? Sesko nanti aja ya. Kenapa? Apakah jadi best striker lagi? Haaland. Atau dengan klub-klub yang lain? Tapi Oh, Karena tetap lebih- Haaland being Haaland. Haaland tetaplah tapi Haaland. di Tapi musim untuk lalu di umur yang segitu boleh lah Haaland. Boleh lah, Tapi masih kalau muda, dibanding yang bro. lain, apa tentu? Enggak juga. Kalau dibanding sama yang lain masalahnya itu yang sekaliber Haaland itu cuma salah. Dan salah kita dengan tahu umur salah udah segitu. tua, bro. Nah, Itu bro. Tapi Tapi salah- masalahnya nyetel kemarin. Itu loh. Ini mas Mesir ini loh. Raja Mas- Mesir ini masih nyetel loh masalahnya. masih gaspol ya kemarin ya. Muhammad Salah yang ngegolin 1 sih. Iya, di menit akhir loh. menit akhir itu juga Runningnya bagusnya kayak gitu Mas Vito. good banget sih meskipun di umur segitu ya. Bagus banget. Gimana? Apa? Salah Tapi tetap beda. Salah kan posisinya beda sama Haaland. Enggak Iya, bisa betul. dong. Iya, Kalau di betul. Apple enggak bisa dong. Betul. Salah di sayap kan. Heeh. tapi ya tetap Jadi aja seru. kan. Tetap aja kita lihat sampai akhir lah. Masih pertandingan banyak loh. pertama. Iya. Ada banyak loh anak-anak muda untuk dibandingkan dengan dia kan. Ada Seminyo, ada Semenyo, Mateta. Semenyo kemarin asik banget. bro. Gila. Larinya kenceng banget. Larinya kenceng banget kan. Apalagi Mateta, bodinya kayak Lukaku itu orang. Nggak bisa loh ditenggor. Lukaku versi sudah lebih muda. Gini nggak ya. bisa itu Mateta itu. Oke sih. Akal. City yo asik sih 4-0 dia nyetel dan juga kiper juga beberapa Kipernya kali baru oke kan, sih, Trafford kan? baru ya. Tapi Ederson nggak bagus. dimainin ya. Enggak kan dia mau ditawar sama Galatasaray itu. Oh, loh, berarti Donnarumma ya. Nah, Donnarumma fix sih. Berarti Fix ke City no sih. MU ya. No. Jangan berharap fans MU ya. Tapi untuk Tapi pertanyaan gini, apakah Pep akan memainkan possession ball lagi di era ini? Menurutku iya, tapi di match tertentu. Mungkin kayak mau ketemu sama lawan-lawan yang low block. Tapi kalau Mungkin menurutku sih. enggak sih. Kenapa? Dia change ke strategi Direct. lain. Udah enggak possession ball. Karena possession ball itu didukung dari build up dari kiper. Contohnya Ederson. Yes. Ederson Oh, pemain iya. bagus di passing bawah. apalagi Iya. kalau memang masuk Donnarumma kan Donnarumma nggak bisa seperti itu kan. Iya kan Donnarumma nggak bisa ball playing ya. Nah, jadi ya pasti harus secepatnya merubah ya. Iya. Si Pep ya pasti ya. Si Pep ini Si Pep menarik untuk disaksikan. Iya sih, asik. Karena perubahan strategi dari possession ball ke mungkin total football atau direct footballnya lebih ke depan kayaknya. Iya sih. Ya kita lihat lah, ini juga dia masih belum ketemu ya sama seperti Liverpool bukan Big Six dan juga bukan terlalu berat ya. Di Wolves di musim lalu di peringkat berapa ya? Tidak Wolves itu masuk masuk 10 sih Masih 10 masih ya. Iya masih ya tapi klub tengah lah. tengah lah Papan ya. Jadi ya belum bisa dibuat perbandingan ya. Masih belum. Masih week pertama. Masih week Sabar, pertama. Sabar. Pep sabar. Tapi untuk fans City, Oke. kalian harus berbangga dengan pemain baru pemain akademi kalian, Siapa itu? Oscar Bob. Ini Dia berarti itu baru masuk ya kunci, dia. pemain starting. Oh. Dia tuh kunci. Aku lihat itu kunci 2 golnya. Gol pertama yang dicetak sama Haaland sama gol dari Tijani. Itu dari semuanya dari Dari dia. Oscar Bob. Inisiatif Oscar Bob. Pemain baru di posisi apa dia kan? RWF. RWF. Main sayap, tapi emang Aku gimana nggak ya? lihat anu game full sih, jadi nggak terlalu hafal juga. Yang tak agleke kan pemain baru-baru Tijani, Ryan Cherky. Oh itu iya, salah Cherky satu juga yang- bagus kan. Iyalah. Tapi Oscar Bob ini punya talenta, dia punya masa depan menurutku. Berarti bisa Pemainnya di, bagus, bisa visinya di itu anu Sel. ya. Bisa juga dilihat ya. Iya, perlu dilihat ini Oscar Bob. Asik juga ya. Punya visi nih Ya pemain. semoga Pep bisa melihat Punya juga. talent. Kalau dimasukkan berarti ya Pep memiliki pandangan baik juga di sana. Iya, apalagi kan ini menurutku Doku itu loh. Tunggu kenapa? Bagus kan. Enggak
Itu dia hilang loh. Hilang kemana? Babak pertama hilang loh. Larinya masa hilang? Dia tuh mirip Vini loh, Sel. Oh, Babak pertama loh, Sel. Doku mirip ini. Iya, dia tuh maksa dribbling nggak bisa back pass. Hancur ya. Hancur aku kalau ngomong. Makanya dibilang lini kirinya si Pep agak hancur kalau posisi Doku kayak gitu terus. Iya, Dokunya kurang nyetel sih di awal-awal. Makanya kenapa menurutku ini agak kurang. Makanya Marmus harus masuk. Ya, sih, Ketika artinya Marmus juga masuk, kok sama aja, nggak ada perubahan dan sama sekali. Memang Pep bilang mungkin kayaknya di babak kedua itu tidak sepres di awal ya. Iya, Babak betul. kedua mulai mau ngejar terus gak kuat mereka. Gak kuat. Mulai pecah mungkin ya formasi mereka ya. Tapi akhirnya juga dengan formasi kayak gitu masih mempertahankan 4-3-3. Itu yang Di lumayan direct menarik. football. Di model-model gayanya Pep yang sekarang masih mempertahankan 4-3-3 itu. Tapi lu 4-3-3 ini beberapa tim makainya untuk kayak Possession, iya, passing-passing. passing, Tiki-taka terus. Iya. Klub-klub ya Spanyol lah seringnya. Iya, betul. Tapi kalau dilihat ya, kalau kita lihat itu di formasinya 4-3-3, tapi ketika main itu beda pasti Pep. Pasti banyak. Kita tahu sendiri kan Pep kayak gimana kan. Ya, Ketika sangat bertahan kreatif itu ya. pasti beda. Kreatif banget. Emang beda ini pelatih sih. Makanya dia nyari-nyari talenta muda ya. Betul. Biar mengikuti dengan ada gebrakan baru dari Pep mungkin. Siapa tahu Pep pemenang IPL musim ini? Menurutku sih bisa sih. Bisa malah. Pressingnya nggak masuk akal loh City tadi malam. Tapi ya kita lihat dulu. Kemarin Ketemu itu. tim-tim seperti Liverpool. Oh iya, masih belum. Tapi kayaknya berat juga Liverpool karena udah siapan dulu City ya. Iya, Secara persiapannya. musimnya timnya udah lebih masuknya kan lebih duluan City ya. Seperti Tijani udah dipakai di CWC juga kan. Kalau saya tetap sih. Kenapa? Apalah City menang musuh Wolves. Kalau belum musuh merah-merah nih Liverpool. Iya sih. Bukan saya fans Liverpool ya. Bukan saya fans Liverpool. Tapi apalah musuhnya. Jangan senang dulu biru ya. Iya, jangan senang dulu. Apalah dulu. Iya. Citizen jangan senang dulu. Kalau masih belum bertemu Liverpool, Iya. juara IPL musim lalu kan. Masa ketemu kuning yang di lampu merah tengah-tengah? Jangan dihina gitu. Nanti fansnya Wolf marah gimana kamu? Jangan harusnya Jason Hubner sebelumnya di situ ya. Iya, Hubner ya. Kita lanjut ya di City asik juga, kita lihat juga di musim depan kita penutup nggak penutup juga ya, tim salah satu yang ditunggu-tunggu ya mungkin ya. Arsenal versus Manchester City. Manchester United. Salah. Sorry sampai lupa. Coba ini Karena- dicopot dulu jadi merah. Jadi merah. Karena aku lihatnya merahnya satu toh. Merah satunya nggak kelihatan. Tapi secara Parah possession sih. kan harusnya tinggian yang satunya ya. Iya. Yang kalah ya. Tiga yang kalah. Kan langsung kita bahas. Ini aku gemes banget. Kenapa sih? Gemes. Di tuan rumah ya kalah ya. Iya, tuan rumahnya kalah. Tapi gimana? Mengakui tidak harusnya itu kalah apa tidak? Oh, MU itu nggak layak kalah, bro. Ah, jangan gitu loh. Serius. Loh, babak pertama itu Arsenal diobok-obok loh. Ya sih, aku juga ngeliat itu. Sampai Sampai babak kedua loh, sampai babak Benar, kedua benar, menit benar. 60 itu Arsenal diobok-obok. Itu kan karena Arsenal nggak mau main lebar kan. Ya, benar. Makanya bola itu Benar, sangat benar. dilempar jauh. Itu aku sempat kaget loh, kok MU bisa main kayak gini ya? Dan lemparan jauh itu nggak pernah miss yang maksudnya jelek ngawur. Iya. Semuanya Dan itu pas. pasti. Dan selalu Pas. di sana itu posisi demo. Iya, ada Mbumo di sana, ada Kunya tiba-tiba. Punya di mana-mana juga. Iya, tapi sayangnya emang nggak gol ya dia, nggak bisa konversi jadi gol. Sayangnya di situ. Ya, secara itu salah satu gol yang ya beruntungan ya bisa dibilang. Ya Atau- enggak dong. Aduh, Enggak dong. beruntung. Gimana ini? Enggak. Padahal kan Gimana? harusnya Enggak dong. Gimana? Gimana? Kok tidak? Tidak dong. Kenapa? Kan itu set piece tuh. Iya. Set piece corner. Oke. Iya. Nah, posisi Saliba kan Menghadang. Menghadang dong. nggak aktif dong. Loh, Nggak tangannya aktif. masuk loh. Enggak. Di salah satu videonya. Gimana? Jelasin dulu. Mungkin gini, siapa Bayindir juga nggak reaksi ketika Ah. ada hambatan itu. Di depan Mungkin mata. kalau reaksi dia bisa. Dan itu harusnya tugasnya backnya MU Nah, untuk ngehalang Saliba. Saliba. Kok bisa lepas ya maksudnya? Nah iya, kok itu bisa deket banget loh. dan kok bisa sampai itu Saliba menjaga dua orang backnya MU sekaligus sama Bayindir. Ini kan aneh berarti. Bisa dipegang gini dua. Iya. Ini yang satu didorong. Ini berarti kan kelihatan kualitasnya Saliba gitu loh.
Katanya Fred, Bang. Itu hanya mencari kalian. Tapi emang bek kanan MU kok sepertinya diobo-obo Arsenal ya. Bek kanannya MU Dalot ya. Kenapa kok sisi serangnya dari situ semua Arsenal? Dalot itu Lebih masukinnya. aneh. Tapi Saka memang hilang juga menurut. Saka hilang. Saka hilang. Enggak, kita bahas dulu di Dalotnya. Oke. Gimana Dalot? Dalot Kenapa? menurun sih. Belum nyetel. Diobo-obo loh bek Belum kanannya. nyetel. Betul. Masuk terus ya posisi serangnya dari situ terus ya. Iya, masuknya dari situ karena kan kalau masuk dari Saka udah di marking sama Delik. Aku baru lihat Macis Delik sama Luke Shaw toh. Tapi beberapa perangkat offsetnya main MU. sih, main. Bagus ya. Amorim oke lah ya. Mau Amorim oke. Tapi memang harus diakui kemarin itu ya harusnya MU banget gitu. MU yang menang harusnya. Harusnya ya. Cuman pertanyaannya gini, kenapa sekelas MU kok mainnya build up dari kiper? Itu aku yang kaget. Kita kan bisa lihat toh. Ya, Kenapa ya. kok secara aku ngeliat nih? Secara aku ngeliat kok rasanya Arsenal ini yang kandang nih. Nah, Dikandangin terus ya. dikandangin di main setengah lapangan loh Arsenal. Arsenal main 3/4 loh pressingnya. iya. Pressing atas loh dia. Statistiknya hancur juga dia ya salah satu. Iya. Padahal dengan pemain-pemain yang hitungannya Subimendi, Gyökeres. Nggak kelihatan sama sekali. Gyökeres cuman ukur lapangan kalau Ukur lapangan. Kasihan itu orang. Duh, iya, yang di babak kedua itu kan Gyökeres Diganti dapat ya? bola kan. Dia dapat bola, giring. Nah, itu adalah ciri khasnya Gyökeres. Dia dapat bola sementara kosong, gak ada yang jaga dia. Oke. Kepleset. Bola lepas. Aduh Tuhan. Nggak cekat ya bolanya. Nggak lengket. Lebih lengketan Q-nya ya. Lebih lengket Babak tuh pertama ya. dia- Cunya emang Iya kan, Bang? Cunya emang bagus. Babak pertama itu obok itu enak sama banget Q-nya. memang Saliba sangar deh. Motong dari kanan. Iya, emang kita harus akui. Cunya bagus. Bagus loh. Itu dia ngambil dari tengah kan bola itu. Nah, Itu dia giring dari tengah bisa sampai bener-bener Di depan. zona Zona kotak penalti. Kotak penalti kan. Tapi sayangnya bolanya kurang kencang. Cuman gini pertanyaan apa? Ketika penyerang-penyerang MU ini masuk, sayangnya nggak ada pemain lain yang support. Nah itu. Nah, saya nggak tahu iya, nih, iya. kenapa? Karena emang strateginya untuk seluruhan Iya. atau emang strateginya untuk emang main pure individu. Beda sama Arsenal yang Nah. lebih compact. Benar. Nah, Iya. terbukti back Arsenal kan lebih compact, padat tuh. Lebih padat. Tengah. Kita lihat terus-terusan selalu Akhirnya penyerang-penyerang MU mau nggak mau harus nyelesain sendiri tuh. Iya. Tendangan-tendangan mulai Iya, dari tendangan jauh. benar. Banyak tendangan off targetnya juga banyak. Benar, Iya. banyak. Arsenal off targetnya 9 ya? 9 ya kalau nggak salah ya? Coba lihat dari sih statistiknya dia. Iya, nanti kita tampilin. Tampilan aja nanti ya. Iya. Apakah strategi dari MU Musim ini. build up secara dari kiper Hah? itu bentuk strategi atau emang ke pressing? Nah, Kayaknya terasa sih. MU ini main di away. Tuan rumah ya. Padahal tuan rumah. Tertekan sekali Amorim dan timnya. Sekali. Hmm. Apakah tertekan? Tapi memang sih terakhir aku ngelihat di wawancara Amorim banyak yang ngepres pemain MU Bayindirnya semenjak nggak ada yang mau di sebelumnya kayaknya sering diolok antara Rashford atau si Garnacho. Iya. Nah sekarang ya karena kesalahan Bayindir tapi kita harus akui Bayindir tidak sejelek itu. Tidak sejelek itu. Harusnya tidak sejelek. Wong Amorim tuh juga memberikan kepercayaan ke dia Iya, untuk iya. memainkan terlepas dari Onana cedera ya. Onana Cedera sebelum. Onana udah sembuh kok. Ada harusnya Onana udah Prediksinya- sembuh tapi prediksinya itu Onana yang main. iya prediksinya soalnya dia udah sembuh dan udah Nah. bisa main. tapi nggak terbukti dimainin. Amorim malah mempercayakan ke Bayindir. dan aku melihat ada mungkin nanti cari ya ada wawancaranya setelah match selesai Amorim ya mendukung Bayindir statistiknya Iya. lebih baik. Iya Gitu jujur loh. sih. Tapi Dia kan ya- lompas-lompasnya juga dapat toh Bayindir. Ya kemarin Kalau untuk Lumayan lah. lepas memang dapat. Lumayan lah. tadi Dia sampai dia lompas ke tengah Oh. karena ke tengah fokus ke tengah terus dia mainnya lebih ke wide sih. Jadi ke fokus ke striker kanan atau kirinya. Iya kan dipaksa RMF mereka. atau LFF-nya. Jadi mainnya lebih ke wide. Nah, itu sayangnya nggak ada pemain yang support. Pemain yang support itu nggak ada. Nah itu bang, kenapa aku itu mikir kayaknya Bruno ini nggak masuk skemanya Amorim. Nggak, Mas.
kok untuk 3-4-3 loh, nggak masuk dia. Hilang dong. Nggak kelihatan loh. Beberapa kali dapat bola Lepas terus terus. mau Dianu bingung sendiri. Iya. Nggak selepas seperti itunya dan dia bener-bener bisa ngikutin skemanya Iya. banget sih. Di mana-mana Pace-nya masuk. bisa ngikutin kan. Si Bruno nggak sama sekali. Iya, atau mungkin Bruno masih perlu adaptasi sama strategi 3-4-3 nih formasinya. Apa harusnya memang dari awal itu dimasukin Sesko, Cunyanya di posisi Harusnya. Bruno ya, itu lebih Hah? Enggak bisa. mundurin dikit di kiri ya dia. Si Nah, Cunyanya. menurutku Kunya ini kan striker bisa, second striker juga bisa. Oke. Nah, kenapa kok tiba-tiba Kunya yang jadi striker? Kaget ya? Iya, Mulai kaget aku. startingnya ya. Karena seharusnya itu Sesko langsung main aja. Benar. Terbukti di babak kedua Sesko masuk di menit keberapa ini? 70-an itu pun nggak kelihatan dia. Aduh, MU itu bisa mepet terlihat juga di ya. menit-menit 65 Krusial. ke atas. Iya, babak kedua. 65-70 lah. Baru kelihatan kan. Tapi apalah Apa untuk mengejar Ya kan sulit. seperti Uwe katanya Mas itu. Iya. Rasanya tekanan ya. tekanan batin itu kayaknya. Tapi menurutku match MU Arsenal itu nggak layak sih. Arsenal menang itu. Kok bisa ngalah ya? Possession-nya jauh, bro. Iya sih. Untuk gameplaynya loh. Tapi kan terbukti memang back dan kipernya kamu bilang Loh. overrated. Raya berapa kali save? Bro, kan Raya kan nyetel kan? Oke. Iya kan? Oke. Kan aku ngomong dari dulu. Oke. Bahkan kamu bisa lihat loh. Oke. Di babak pertama Raya bingung loh di press. Benar. Beberapa posisi Kelihatan loh. Lu bola lu bisa direbut sama Kunya. cepet terus ya dia di Iya, di press bingung. dia. Tapi ya harus diakui dia Harus diakui memang dia kipernya untuk apa? Save-nya bagus. belum kan headingnya pas Nah, bisa itu padahal krusial juga itu. krusial itu. Terus juga Kunya yang dari kiri posisi kiri Nah. dia nendang Mau tepis masuk dikit. ditepis dikit sama Wih, jarinya. Itu sakit Itu sakit ya. aduh. Harusnya itu gol tapi kok gini. Berarti Raya layak man of the match ini. Layak banget. Kalau aku ngomong layak. Tapi Masa man of the match-nya bukan dari home nih. nah, itu yang aneh kan. Soalnya kita bisa lihat, bro. Masa dari tim away man of the match-nya. Gimana? Iya, betul. Karena kalau bisa dilihat ya, kenapa kok bisa kiper man of the match? Berarti kan ini permainnya mereka itu diserang terus. Iya. Kan kelihatan bahwa permainannya Arsenal ini agak menurun Ya, di match ini. aneh. Karena diserang terus. Ya benar. Kalau misalnya man of the match-nya itu striker, berarti permainan mereka bagus. Benar. Atau di CMF-nya atau AMF-nya yang man of Ya, the match. benar. Itu sih menurut itu. Oke. Itu menurutku, Bang. Ini aku pandangan dari umum nih. Umum ya, Kayak gitu. tidak sebagai fans klub tertentu. Oke. Tapi MU yakin bisa menerobos pertahanan Arsenal. Arsenal yang selalu kompak nih. Gila itu duet mematikan itu Saliba. Kak, Dipegangin loh. gila Saliba itu ya. Iya. Saliba Magalhaes duet menurutku emang duet setelah Van Dijk sama Konate yang bagus itu ya, duet ini Arsenal backnya. Saliba ya. Saliba sama Magalhaes. Iya, Saliba sama Kiwior gila nggak cocok Dengan ini sama cocoknya- siapa lagi nggak cocok sama yang lainnya itu. sangat. Emang cocoknya sama Magalhaes sama Gabriel. Iya sih sangat dia Sama Timber pun nggak cocok. kejarnya kuat. Terus posisinya menggantikan posisi temannya nggak di sana langsung dia tutup lagi. Iya. Sangat sih memang Saliba tidak overrated ya. Jangan seperti kemarin ya. Iya. Kalian cuma lihat Terbukti. kalian cuma lihat di potongannya kan. Kena makan. Suka kali aku kayak gini nih. tidak jadi out ya Arteta. Tetap Out lah, gila. Tapi memang jelek sih menurutku. Matchnya jelek Hancur sih, hancur banget dan ya semoga bisa Ya, Mas Vito punya pandangan lain kan Ya. kalau tadi tentang Arsenal kan. Ya kan? gimana? Arsenal untuk serangannya lebih ke Saka sih. Lebih Ke- ke wingnya. Saka Iya. sama siapa? Martinelli. wing-kirinya. Cuman untuk finishnya kurang. Oh ya kan di marking sama Delik itu sama Tapi memang beberapa Jadi kali lihat ya. cuman berarti. dilihat dari compactnya aja, compactnya defensifnya aja. iya. Lebih aja ya, lebih compact ya. Berarti depan memang masih banyak Untuk sekelas MU ya. Gol dari Calafiori. Kemelut itu masih kurang lah kalau disebut formasinya bagus. Nah, betul. Karena ya itu ya anggaplah gol Beruntung. apa ya? Gol jatuh dari langit. Iya. Iya, jatuh Kalau dari langit ya. kata coach kan. Bener. Karena sih. cek VAR pun ya nggak dilihat ya. Iya, itu yang aku Nggak sempat dilihat ya. sempet kaget itu.
Banyak Ya kan gitu ya. Crystal Palace itu kan dicek itu ya, Crystal Iya, Palace iya, sama iya. Chelsea. Sama Chelsea kemarin Ini ya. nggak dicek sama sekali. Mana ini? AS udah cukup. Ini kan karena cukup mengganggu kan match Arsenal ini. Sama fansnya Arsenal ini kan mengganggu. soalnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita akui ya kemenangan tetap kemenangan. Tetap 3 poin, tetaplah 3 Tiga poin. poin. Meskipun yang tuan rumah berharap menang ya. Iya, tuan rumah kayaknya berharap menang. Kita lihat tabelnya berarti MU tetap di mana? Tetap di bawah. Menang aja enggak. Jangan terlalu anu ya, nanti Jangan takut dia